Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sebelum perayaan Ekaristi kita mulai pada sore hari ini, saya mengajak semuanya untuk berlatih sebentar referen dari Mazmur Tanggapan yang kita akan nyanyikan pada sore hari ini. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Kita mulai. Kita coba 2 kali lagi. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Tuhan,
Terima kasih. Saudara-saudari, sebelum kita merayakan perayaan Ekaristi, marilah kita doakan doa Ratu Surga. Umat dimohon berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, aleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Paskah ketiga. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Antonius Joko SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi akan segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi misa pada sore hari ini yang pertama dimohon dari keluarga Lucy, mengucap syukur kepada Yesus Kristus serta bundanya, perawan Maria, atas terkabulnya doa rosario dan doa novena kepada hati kudus Yesus. Yang kedua, mari kita berdoa untuk keselamatan kekal Franciscus de Sales Hedi yang dipanggil Tuhan 21 hari yang lalu. Semoga diampuni dosa-dosanya, berbahagia bersama dengan para kudus di surga, juga menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan.
Mari dengan rendah hati kita sampaikan intensi kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita siapkan batin kita untuk Ekaristi pada sore hari ini. Kita hening sejenak mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan dalam di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami meluluhkan Engkau.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, berkat kebangkitan Putra-Mu Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon berilah kami kepekaan untuk selalu menyadari kehadiran-Mu, serta ketekunan untuk mendengarkan sabda-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan Allah dan telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mukjizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Semuanya itu tentu kamu tahu. Dia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan pertolongan orang-orang durhaka. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia, telah melepaskan Dia dari jerat kematian, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Raja Daud telah bernubuat tentang Dia sebagai berikut. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, maka aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kehancuran. Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku berkata terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa Ia akan mengangkat seorang dari keturunan Daud sendiri menduduki tahtanya. Daud telah melihat ke masa depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kehancuran. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan,
kepadamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu romo pembimbing rohani saya waktu itu pernah mengatakan sesuatu yang saya terus ingat sampai sekarang. Beliau mengatakan begini, setiap peristiwa dalam hidup itu adalah saat di mana kita berjumpa dengan Yesus. Sekali lagi, setiap peristiwa dalam hidup kita itu sebenarnya menjadi saat di mana kita berjumpa dengan Yesus. Artinya, bahwa Yesus itu selalu ada. Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Yesus yang kita imani, yang bangkit itu, selalu menyertai kehidupan kita dalam semua peristiwa hidup. Namun saya juga merenungkan dari sisi lain, dari pengalaman yang mengatakan begini, bahwa ada juga peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, dalam kehidupanku dan kehidupan saudara-saudari, yang membuat perjumpaan kita dengan Yesus itu sulit untuk dipahami. Kita punya pengalaman yang membuat Yesus itu ada enggak sih? Yesus itu mencintai saya atau tidak sih? Contoh yang paling konkret adalah ketika kita menghadapi kematian, atau ketika kita ditinggalkan oleh orang yang paling kita kasihi, yang paling menutupi hati, pikiran, dan mata kita itu kesedihan. Dan itu pasti sulit kita mengatakan Yesus hadir saat itu. Ketika saya harus misalnya mendampingi keluarga pribadi yang ditinggalkan oleh orang yang dikasih, susah. Mau ngomong apa coba? Mau ngasih nasihat apa? Diam juga, ya paling diajak berdoa. Berontak, tidak terima. Saya ingat ada salah satu anak yang ikut saya. Bapaknya meninggal mendadak, masih kecil-kecil adiknya. Ibunya nggak bisa terima. Saya ingat persis ketika mau misa requiem. Lalu yang ngambil lagu itu mengatakan kita nyanyikan lagu ini gitu. Lalu mulai diangkat. Dia teriak, dia tutup kuping. Jangan nyanyikan lagu itu, saya nggak mau dengar. Lalu sambil berteriak terus dia mengatakan, Romo nanti siapa yang beli beras? Siapa yang harus bayar listrik? Benar toh? Sangat mendalam, ditinggalkan luka, sakit hati. Kalau saudara-saudari waktu itu ada di situ mengatakan sabar ya Bu, yang kuat, itu enggak didengarkan pasti itu. Lalu ketika Ekaristi selesai masih sempat ngobrol begitu, harus sedikit dibentak ibu ini dengan mengatakan, ini bagaimana Romo? Saya katakan ibu harus hidup supaya bisa mendampingi anak-anakmu yang kecil-kecil itu. Itu harus hidup. Saya tarik ke kamar, ambilkan makanan, suruh makan, disuapi. Nah saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendengarkan Injil hari ini, perjalanan ke Emmaus dari murid-murid, 2 orang murid itu juga menjadi contoh yang paling nyata betapa Yesus sulit dikenali oleh murid-murid yang sedih pada waktu itu. Bayangkan, Yesus sudah diandalkan, mereka meninggalkan segalanya, Yesus mati dibunuh, bubar. Ada yang kembali ke pekerjaannya, ada yang kembali ke kampungnya, ada yang masih termangu-mangu di Yerusalem menunggu, mendengarkan berita yang tidak jelas, belum percaya. Mereka begitu susah mengenali Yesus. Padahal kalau kita mendengarkan dalam Injil hari ini, mereka itu bukan hanya berpapasan loh dengan Yesus. Ketika mereka berjalan ke Emmaus itu, mereka itu berjalan bersama. Yesus mendahului, mendekati,
pura-pura tanya sesuatu tentang ada apa toh, begitu. Mereka mulai mengatakan, apakah kamu satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak mendengar peristiwa belakangan ini? Mereka bukan hanya berpapasan, tetapi berjalan bersama dan bercakap-cakap bersama. Tetapi sekali lagi kepedihan, kesedihan itu menutupi mata mereka, nggak kenal dengan Yesus. Tadi dikatakan dengan jelas, mereka pergi ke Emmaus. Ada yang pernah baca-baca mungkin, apa artinya Emmaus? Emmaus itu artinya sumber air panas. Sumber air panas. Saya membayangkan perjalanan mereka itu perjalanan untuk mencari penghiburan. Kita ke air panas yuk, kita melepaskan penat, sedih gitu. Healing kalau orang-orang sekarang itu. Liburan, maka sepi ya. Sepi atau malas ke gereja, nggak tahu saya. Mereka mencari penghiburan dalam rasa penat dan kelelahan kesedihan itu. Nah, dalam situasi seperti itu mereka berjumpa dengan Yesus. Sebenarnya bukan mereka berjumpa dengan Yesus, tetapi Yesus yang menjumpai mereka. Yesus bertanya, mungkin juga kecewa, tetapi ternyata Yesus tidak meninggalkan. Dibimbing, dijelaskan sekali lagi, mulai dari kitab suci, dari awal, nabi-nabi, lalu akhirnya dibimbing untuk mengenali Yesus. Dan pada waktu itu, mereka baru bisa mengenali Yesus ketika Yesus sekali lagi, ketika dalam perjamuan, memecah-mecah roti, memberikan kepada mereka, memberikan anggur, lalu mereka teringat akan perjamuan malam terakhir, dan Yesus sudah tidak ada. Dan mereka sadar sesadar-sadarnya, oh itu Yesus. Maka mereka tidak menginap lagi, kembali ke Yerusalem menceritakan lagi kepada para murid. Dan pengalaman-pengalaman mereka saling ceritakan, disatukan, dan akhirnya mereka percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita juga punya pengalaman-pengalaman hidup, punya peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Ada yang mengembirakan, menjadi tidak masalah untuk direnungkan. Tetapi seringkali kita juga mengalami pengalaman-pengalaman di mana kita sulit untuk merasakan kehadiran Yesus. Yesus yang mencintai kita. Tetapi kita bersyukur ternyata Yesus dalam segala kebaikannya menggunakan segala cara untuk menyapa kita, mengobarkan kembali semangat kita. Mungkin bukan lewat saudara, tetapi lewat orang lain. Lewat bacaan-bacaan yang kita dengarkan, sabda Tuhan. Tetapi terlebih lewat Ekaristi yang selalu saudara-saudari perjuangkan. Ada yang setiap hari, ada setiap minggu. Kita betul-betul berjumpa dengan Yesus, sama seperti murid Emmaus yang lain. Mungkin kita juga seperti dua murid itu, seringkali mencari penghiburan, mencari Emmaus di tempat lain. Tetapi sebenarnya kalau kita menyadari, yang paling kita butuhkan adalah perjumpaan dengan Yesus. Dalam situasi yang berat, mari kita datang untuk berjumpa dengan Yesus, terutama dalam Ekaristi. Persembahkanlah hidupmu, maka kita akan diberikan tubuh dan darahnya, hidupnya, menjadi sumber hidup, sumber penghiburan, kekuatan, dan kehidupan kita. Kalau hidup kita terasa berat, kita datang kepada Ekaristi, maka saudara-saudari pasti akan berjumpa dengan Yesus, akan merasakan kasih-Nya, dan akhirnya akan mendapatkan kepulihan dari segala kepenatan dan penderitaan kita. Maka mari kita bersyukur, dan tentunya itu bisa terjadi kalau kita membuka hati kita bagi kehadiran Yesus. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kedua murid yang tengah berjalan ke Emmaus berkobar-kobar hati mereka karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Marilah kepada Bapa di surga kita panjatkan doa dengan hati yang berkobar-kobar karena Kristus telah bangkit bagi keselamatan kita pula. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua kaum beriman, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada segenap umat beriman, agar mereka tetap percaya bahwa Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka dan mengorbankan hati mereka untuk siap sedia mewartakan kerajaan kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, tuntunlah para bangsa-bangsa agar mereka setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan adil, jujur, dan bijaksana. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih mereka berkat kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat yang telah meninggal dunia, ya Bapa, persatukanlah umat-Mu yang telah Kau panggil menghadap-Mu dengan kemuliaan Kristus, bahagia abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita umat Muslim yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, ya Bapa, berkatilah saudara-saudara kami yang merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, supaya dapat merayakannya dengan penuh sukacita, aman dan damai bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabat mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, jadikanlah kami saksi-saksi gembira kebangkitan Kristus dan pernyataannya bagi umat-Mu di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, anugerahkanlah semangat tanggung jawab yang mendalam kepada kami. Doronglah kami untuk selalu berjuang mewartakan kerajaan-Mu bersama dengan semua orang yang berkehendak baik, membangun dunia baru penuh cinta kasih, keadilan, dan kediaman berkat kedamaian berkat Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Roh di dalam
Doalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan umat-Mu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kehadirat-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah. Sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan, Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Berdoa
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Fransiskus de Sales Hedi, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagi-Mu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon pandanglah kami umat-Mu. Engkau sudah berkenan membaharui kami dengan sakramen hidup kekal. Semoga Engkau menyertai kami sampai kami memperoleh kemuliaan kebangkitan badan yang tidak akan binasa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yaitu bersama Engkau, dalam persatuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Pengumuman Gereja 22 April 2023. 1. Kupon IYD. Panitia Indonesian Youth Day atau IYD telah mempersiapkan kupon suka sumbangan kasih IYD 2023. Kupon suka adalah bentuk dukungan kita bagi OMK di Indonesia. Maka mohon dukungannya bagi umat di paroki untuk berpartisipasi membeli kupon. Pembelian dapat melalui ketua lingkungan dan stand di depan gereja. Kupon akan diundi pada awal Juni 2023 secara live. 2. Sekolah Minggu. Sekolah Minggu pada 23 April, 30 April, dan 7 Mei 2023 ditiadakan. Minggu 30 April 2023, semua anak TK dan SD diundang untuk mengikuti Ekaristi Minggu Panggilan di gereja. Sekolah Minggu akan kembali diadakan pada 14 Mei 2023. 3. Mulai minggu depan, Rumah Dehonian membuka stand kembali setelah perayaan Ekaristi di Kompleks Gereja Hati Kudus. 4. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Caroline Cindy Yovita dari Paroki Hati Kudus Palembang dengan Alvin dari Palembang. Marilah kita doakan pasangan ini dan bagi umat yang mengetahui adanya halangan rencana perkawinan mereka, wajib memberitahu pastor paroki. 5. Kolekte Minggu Kerahiman Ilahi sejumlah Rp13.741.000. Dana operasional sejumlah Rp7.884.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudari, secara khusus terima kasih untuk semua petugas liturgi dan juga streaming yang telah melayani kita pada sore hari ini dengan baik. Mari kita siapkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.